Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Titik ya? Alhamdulillah sehat. Sebaliknya sehat juga. Alhamdulillah. Ini suaranya agak dikeras ini. Iya, Bu Titik ada di samping saya sebagai kepala sekolah SMA Islam Al-Ma'arif Singosari, di mana saya ngajar. Saya akan mewawancarai beliau terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, bagaimana beliau sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan atau keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Selebihnya dengan pertanyaan-pertanyaan panduan wawancara nanti akan kita sampaikan kepada beliau. Keputusan terkait peserta didik. iya. Atau berkaitan dengan yang lainnya boleh. Yang pertama, kalau memang itu terkait dengan manajemen sekolah ya Bu ya. Kalau manajemen sekolah berarti dari setting awal kita maunya sekolah ini ke depan kayak gimana. Nah, setelah itu kita akan susun seperti grand design ya. Seperti acuan kita adalah visi misi yayasan. Nah, tentu dari situ kemudian kita breakdown sampai pada kegiatan-kegiatan manajemen sekolah. Itu untuk yang manajemen sekolah. Kemudian untuk yang urusan siswa, tentu kita harus mempertimbangkan karena kita ini juga sekolah swasta. Satu, pertimbangan dari sisi background sekolah anak-anak ini. Tentu input dari negeri dengan swasta berbeda. Nah, ini nanti juga menjadi landasan pada saat guru ini memberikan pembelajaran, sampai berending pada anak ini memperoleh hasil akhir proses pembelajarannya. Nah, sampai pada keputusan ini nanti, maka beberapa hal harus kita pertimbangkan. Satu, masukan dari BK. Jadi misalnya hasil tes potensial akademisnya kayak gimana. Kemudian track record dari sekolah asal, misalnya kita melihat dari rekam medik prestasi dia saat di SMP. Barangkali bisa dilihat prestasinya apa ataupun mungkin kendalanya. Itu di situ misalnya sering nggak masuk atau bagaimana. Nah, ini menjadi catatan. Menjadi catatan bagi satu BK. Yang kedua, guru yang diamanahi menjadi wali kelas. Nah, sehingga dari situ akhirnya Bapak dan Ibu guru ini tahu karakteristik dari masing-masing siswa kayak gimana. Nah, ini akan memudahkan sekolah kalau sudah punya track recordnya seperti itu di dalam mengambil keputusan akhir pada saat harus menentukan anak ini nilainya bagaimana. Ada anak yang rajin tapi nilainya pas-pasan banget. Nah, kita senantiasa memperhatikan proses, karena pendidikan itu adalah proses dari yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus. Nah, intinya seperti itu, sehingga dari prosesnya ini yang lebih dominan kita lihat. Jika anak ini memang kalau pinter dan tidak, ini sebenarnya kan hanya masalah prosesnya bagaimana. Jadi bukan berarti arek sing endinge ujiane oleh 100 mari ngono arek iki prosesnya bagus semuanya, kan tidak. Nah, oleh karena itu senantiasa kita pertimbangkan saat anak ini menjalani proses pendidikan di sekolah sampai pada keputusan yang terbaik nantinya. Sampai pada anak yang misalnya awalnya bermasalah, misalnya kok sering bolosan ya anak ini. Nah, kita proses sehingga dia menjalani proses ini, harapan orang tua dan sekolah berending pada menjadi lebih baik. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Yang kedua dari proses wawancara kami adalah apakah Bu Titik sebagai kepala sekolah SMA Islam Al-Ma'arif Singosari ini pernah dihadapkan kasus dilema etika. Apa itu kasus dilema etika? Itu dihadapkan dua keadaan yang sama-sama benar. Yang pertama, contoh kecil ya Bu, karena kita sering mengalami guru di kelas. Jadi antara dia seperti ini, anak pramuka sampai sore saat ini kan belum pulang, dan itu hal yang bagus, akan mengharumkan nama sekolah. Betul. Di sisi lain mapelnya ketinggalan. Apakah sama-sama benar memenuhi tugas mapel itu bagus dan memenuhi kewajiban mereka mengharumkan nama sekolah itu bagus? Lah, Ibu Titik sebagai kepala sekolah pernah nggak dihadapkan contoh kecil seperti anak pramuka ini? Bagaimana solusinya atau tahapan Bu Titik
menyelesaikan kasus dilema etika seperti ini? Nggih. Nanti bisa Nggih. dua mata. Nggih. Untuk kasus-kasus seperti ini sering terjadi di sekolah. Nah, intinya saat itu kami ajak ngomong satu wakakurikulum dulu. Tujuan kita adalah membimbing anak ini sukses. Sukses tidak harus pada prestasi akademis, karena poin dari masing-masing anak atau keunggulan dari masing-masing anak itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri, berbeda-beda. Ada yang bagus di akademisnya, ada yang bagus di non akademis. Nah, ini sama-sama baik, sama-sama baik. Sehingga sekolah keputusannya adalah saat itu setelah saya ngajak ngomong wakakurikulum, maka kita akan floorkan di rapat. Nah, jadi kita pahamkan bahwa keberhasilan anak tidak semata-mata dari satu sisi. Mereka bisa unggul di sisi yang lain. Nah, setelah seperti itu, maka kita ada kesepakatan. Sehingga contoh kecil, misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Purkon tadi. Anak ini pramuka berprestasi, tapi dari sejarah gak tahu melok. Kadang-kadang guru sejarahnya protes. Nah, saat itu kami sudah bikin panduan penilaian misalnya. Ada panduan penilaian. Jadi kalau untuk yang anak aktif misalnya di suatu kegiatan, maka di kegiatan lain harus dimaklumi oleh gurunya. Sepanjang kegiatan itu ada izin resmi dari sekolah, maka Bapak dan positif jelas Bapak dan Ibu guru harus memberikan toleransi, sehingga nanti di endingnya andaikan Bapak Ibu guru tidak mau memberi nilai karena sejarah nggak pernah masuk misalnya, tapi sekolah punya kriteria untuk pemberian penilaian. Nah, ini jadi harus kita membuka wawasan bahwa anak-anak ini mereka tidak boleh dipaksakan harus baik di satu sisi. Kalau semua kegiatannya bagus, ya monggo, itu yang terpenting. Mesti ada dilema. Betul. Mesti. Terkait paradigma pengambilan keputusan kemarin sudah dibahas bahwa ada penentuan keputusan jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Ternyata dari Bu Titi tadi sudah gamblang. Iya, sudah dijelaskan semuanya, sudah terangkum. Terakhir mungkin ya. Jadi dalam menemui kasus dilema etika, Bu Titi melakukan ini itu seketika langsung mengajak rapat dan pendekatan kepada guru, atau nantilah di akhir semester atau gimana? Penyelesaian yang sudah jangka waktu atau jadwal yang paling efektif dan sudah dilakukan Bu Titi bagaimana? Saat ini dulu awalnya memang mungkin mendekati akhir katanya, tetapi beberapa tantangan tadi akhirnya Bapak dan Ibu guru ada yang mutung gitu. Oleh karena itu langkah pertama adalah saya tadi sudah sampaikan ngajak ngomong kurikulum. Kalau seperti ini bagaimana? Pendekatan kurikulum langsung. Karena apa? Ini untuk kedepannya supaya dari intinya begini, dari hasil apa yang kita laksanakan tahun ini kita evaluasi. Ini kemarin menemui kendalanya di sini, maka ke depan kendala ini harus hilang. Nah, caranya selalu ada perbaikan. Jadi di awal itu sudah canangkan, bikin kriteria penilaian, bikin aturan atau standar. Jika begini bagaimana, jika begini bagaimana. Nah, itu kami ajak ngomong kurikulum. Yang kedua, setelah menentukan standarnya itu kita floorkan di rapat, kita sampaikan tanggapan dari Bapak dan Ibu guru bagaimana. Kalau apa yang dirancang oleh kurikulum ini kurang pas, maka kita menerima masukan. Terus bagaimana solusinya? Nah, seperti itu. Baru setelah itu kita sosialisasikan sudah, kita menerima masukan sudah, baru menjadi ketetapan. Terima kasih Bu Titi bersedia sudah menerima dan menyambut hangat tugas kami untuk wawancara kepada kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan manfaat, sukses selalu Pak Purkon. Terima kasih Bu Titi. Saya Bu Titi. Selalu berusaha sehat Pak. Soalnya kan kita melaksanakan tugas itu, kadang tugas itu berhutang korbannya, sehingga kita harus sehat itu bisa diciptakan, kita berusaha untuk menyehatkan perasaan sebarang. Berarti saya harus sendiri. Masalahnya untuk atas saya bahagia. Saya merepoti dulu karena ada tugas guru penggerak, jadi terkait dulu sebagai pemimpin pengambil kebijakan sekolah. Pertanyaan pertama mungkin simpel. Dulu sudah memutuskan ini, itu.
termasuk dulu mengambil kebijakan laporan dari waka kesiswaan, kurikulum, humas, atau contoh ini pleno siswa itu kan semua ketok palu ada di kepala sekolah. Bagaimana dulu memperlakukan pengambilan keputusan ini, ngajak ngomong siapa, mempertemukan siapa, sampai digodok cerita ringan proses ini mau. Ya sebenarnya ini mungkin kalau sekarang ini kita juga tidak semua yang kita rasakan untuk sekolah itu tidak harus karena kita harus mencari sela-sela bagaimana menyiasati atau bagaimana kita bisa ya mengatur yang ada di dalam ini sesuai dengan langkah kita sendiri. Jadi ketika mengambil sebuah kebijakan saya tidak langsung ajak semua tapi saya lihat dulu mana sisi-sisi mana atau dari bagian-bagian mana yang saya anggap perlu untuk saya sinkronkan dulu. Saya mau saya ajak bicara dulu secara personal. Setelah itu kita akan menentukan istilahnya untuk strateginya bagaimana. Strateginya bagaimana? Saya ajak bicara, saya minta untuk masukan dan sebagainya. Kemudian setelah deal, jadi tidak langsung kita keluarkan secara umum. Jadi pihak-pihak yang memang berperan dalam hal itu, saya ajak bicara. Kita arahnya kemana? Skenario bagaimana? Jika kita bicara di secara umum pada semua guru, pada semua siswa, jelas itu namanya. Nah, setelah itu kemudian baru kita dan di situ juga saya nggak sebenarnya nggak koordinasi. Saya menggunakan itu seperti tapi kita harus sudah punya acuan. Jadi kita nggak ngambang, nggak langsung kalau jadi semua hal itu kan nggak harus langsung secara umum. Jadi kita harus spesifik dulu ke saya minta pendapatnya masing-masing, oke, kemudian mengarah ke lebih ini lagi yang mengarah pada yang kita masukkan tadi tujuan kita apa, tidak ngomong itu secara umum dapat banyak orang bagaimana, tetapi tetap tidak keluar dari yang sudah kita rancang. Jadi kepala sekolah sebelum mengajak ngobrol itu sudah punya acuan. Hanya ingin mendengar ya, masing-masing terkait dari masalah itu. Ya. Dan itu juga kan supaya kita ya bukan hanya pandangan, tapi kita nggak militer, nggak dominasi, kan seperti itu. Jadi ketika ini kita sudah berikan keputusan yang akan kita berikan, itu kita nggak sepihak kita yang mengikuti, tapi semua sudah atas berdasarkan karena ini mendapatnya banyak seperti ini, tapi saya juga harus sudah punya gitu. Jadi nggak serta-merta ya sudah mendapatkan banyak kita terima, kita diberikan bahasa apa seperti ini. Dari pertanyaan pertama dulu ada hal yang mendasari dalam pengambilan keputusan itu adalah bagaimana keputusan itu berpihak pada murid. Apakah dulu sebagai pemimpin pengambilan keputusan itu sudah melakukan itu? Selalu. Karena memang ya murid itu adalah utama. Dalam hal ini adalah utama. Kalau misalnya setiap kebijakan itu sampai tidak sesuai dengan murid maka langsung kita harus merubah. Nomor satu. Dievaluasi dan merubah. Ya, dievaluasi dan kita cari yang lebih baik. Pokoknya yang tidak sampai merugikan siswa. Nah, pertanyaan terakhir dulu mengakhiri perjumpaan kita, lebih singkat saja terkait pengambilan keputusan sudah yang dilakukan sudah berpihak pada murid dan berdasarkan nilai kebajikan universal. Beberapa orang dipanggil dulu untuk mendengarkan aspirasi. Ini dilakukan setiap ada masalah langsung atau digodok dulu, dipikirkan dulu sama guru atau seketika itu? Harus. Jadi semua segala sesuatu jangan sampai ada belakang. Betul. Jadi apa Biarkan lama. Ada prioritas kita melihat itu kadang urgen harus kita. Jadi dengan seperti itu teman-teman sudah terbiasa. Tapi kalau kita terbiasa ada masalah kita biarkan akhirnya ya lalu dibiarkan. Tapi itu pun nggak hanya
berdasarkan putusan ya. Tapi kita berpikirnya ada masalah, harus memang dari jiwa kita sebagai seorang manusia seperti itu. Ada masalah kita langsung selesai. Meskipun terkadang dalam perjalanan itu masih nggak bisa langsung lurus ya, tapi harus seperti itu. Refleks seorang pemimpin Ya. tidak bisa melihat hal yang tidak tepat Ya. secara sendiri gitu. Itu kan memang fungsi dari pemimpin controlling. Kita harus kontrol apa yang kita bahas. Terima kasih Bu Lulu. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat, terutama bagi saya sebagai penempuh Calon pendidikan kepala sekolah nantinya. Soalnya kan memang sekarang kepala sekolah itu juga dari berat kok. Iya, sesuai regulasi. Untuk guru komplain itu. Dan sukses Pak. Jadi Bu Lulu ini adalah kepala sekolah SD Islam Al-Ma'arif 02 Singosari. Terima kasih Bu Lulu bersedia untuk saya wawancarai untuk pengembangan tugas pengambilan keputusan di Modul 3.1. Mudah-mudahan perjumpaan kami bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan instansi yang dipimpin oleh Bu Lulu. Terima kasih Bu Lulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.